Kalau mendengar nama House Lannister, kebanyakan orang pasti langsung teringat pada Tywin Lannister, Jaime, Tyrion, atau Cersei. Mereka memang menjadi wajah paling terkenal dalam keluarga Singa Emas ini. Tapi jauh sebelum generasi itu lahir, ada seorang Lord of Casterly Rock yang sempat menjadi salah satu tokoh penting dalam event Dance of the Dragons. Namanya adalah Jason Lannister. Meski kisah hidupnya tidak sepanjang tokoh-tokoh besar lainnya, Jason tetap meninggalkan jejak yang cukup besar dalam sejarah Westeros. Dia adalah Lord of Casterly Rock, Shield of Lannisport, Warden of the West, sekaligus kepala House Lannister pada masa pemerintahan Raja Viserys pertama hingga Raja Aegon kedua. Dan meskipun namanya sering kalah tenar dibanding saudara kembarnya sendiri, perannya dalam perang saudara terbesar House Targaryen tidak bisa dianggap remeh. Jason memiliki saudara kembar bernama Tyrion Lannister. Keduanya dikenal memiliki penampilan yang hampir sama. Mereka bertubuh tinggi, berambut emas, tampan, dan memiliki pesona khas keluarga Lannister. Namun, meski wajah mereka nyaris identik, jalan hidup kedua saudara ini justru sangat berbeda. Tyrion lebih banyak berkiprah di pusat pemerintahan King's Landing sebagai seorang politikus yang cerdas dan berhitung. Sementara Jason memilih memimpin tanah leluhurnya di Casterly Rock sebagai seorang lord sekaligus panglima perang. Perbedaan inilah yang nantinya membuat keduanya memainkan peran yang sama pentingnya, tetapi dengan cara yang berbeda selama event Dance of the Dragons. Nama Jason pertama kali benar-benar muncul dalam catatan sejarah pada tahun 112 After Conquest. Saat itu, Princess Rhaenyra Targaryen sedang melakukan perjalanan keliling Westeros untuk mencari calon suami. Sebagai pewaris Iron Throne, tentu saja hampir semua keluarga bangsawan besar berharap bisa menjadikannya bagian dari keluarga mereka. Ketika Rhaenyra tiba di Casterly Rock, Jason dan Tyrion sama-sama melihat kesempatan emas tersebut. Dalam sebuah pesta besar yang digelar untuk menyambut sang putri, kedua saudara kembar ini berlomba menarik perhatian Rhaenyra. Mereka menghadiahkan berbagai pemberian mewah, menunjukkan kekayaan House Lannister yang memang terkenal sebagai keluarga terkaya di Westeros. Emas mengalir begitu saja, hadiah demi hadiah diberikan, dan segala bentuk keramahan diperlihatkan. Namun semua usaha itu berakhir sia-sia. Rhaenyra sama sekali tidak tertarik menerima lamaran dari salah satu di antara mereka. Penolakan itu memang tidak menimbulkan konflik saat itu juga, tetapi hubungan House Lannister dengan Rhaenyra jelas tidak pernah menjadi dekat. Tahun-tahun pun berlalu, Rhaenyra tetap menjadi pewaris resmi Raja Viserys pertama, sementara Jason melanjutkan tugasnya sebagai Lord of Casterly Rock. Di sisi lain, Tyrion justru semakin dekat dengan pusat kekuasaan di King's Landing. Kecerdasannya membuat dia dipercaya menduduki jabatan penting sebagai Master of Coin. Posisi itu bukan jabatan sembarangan. Master of Coin bertanggung jawab mengatur seluruh keuangan kerajaan. Artinya, Tyrion menjadi salah satu orang yang paling dipercaya oleh pemerintahan Targaryen. Ketika Raja Viserys pertama meninggal pada tahun 129 After Conquest, Westeros langsung terpecah menjadi dua kubu besar. Sebagian mendukung hak Rhaenyra atas Iron Throne dan dikenal sebagai kubu hitam. Sementara pihak lain mengangkat Aegon kedua sebagai raja dan membentuk kubu hijau. Disinilah posisi Tyrion sangat berpengaruh terhadap keputusan House Lannister. Karena sudah lama menjadi bagian dari pemerintahan Aegon kedua dan memiliki kedudukan penting di istana, Tyrion secara alami berada di pihak hijau. Kedekatan saudara kembarnya dengan Iron Throne akhirnya ikut menyeret Jason ke dalam konflik tersebut. Sebagai kepala House Lannister, Jason resmi menyatakan dukungan kepada Raja Aegon kedua dan mengerahkan seluruh kekuatan Westerland untuk membantu kubu hijau. Sebagai salah satu wilayah terkaya di Westeros, Westerland tentu mampu mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Jason segera memanggil para bannerman House Lannister dan menyusun salah satu kekuatan militer terbesar di awal Dance of the Dragons. Catatan sejarah menyebutkan bahwa dia berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 kesatria serta 7.000 pemanah dan prajurit bersenjata. Jumlah itu menunjukkan betapa besar sumber daya yang dimiliki House Lannister. Tidak hanya kaya dalam bentuk emas, mereka juga mampu menyediakan ribuan tentara terlatih yang siap berperang demi mempertahankan kepentingan keluarga mereka. Setelah pasukannya siap, Jason menerima perintah dari Prince Aemon Targaryen untuk menyerbu Riverland melalui Red Fork. Strategi ini bertujuan membuka tekanan baru terhadap wilayah yang sebagian besar mendukung Rhaenyra Targaryen. Riverland memang menjadi salah satu medan tempur paling berdarah selama event Dance of the Dragons. Hampir setiap keluarga besar di sana terlibat dalam peperangan. Ketika pasukan Jason mulai bergerak memasuki wilayah tersebut, para Riverlord tidak tinggal diam. Mereka segera mengumpulkan kekuatan untuk menghentikan laju pasukan Westerland sebelum berhasil menyeberangi sungai. Pertempuran yang kemudian dikenal sebagai Battle at the Red Fork pun akhirnya pecah. Meski jumlah pasukan Jason sangat besar,
Medan perang ternyata jauh lebih sulit daripada perkiraan. Untuk melanjutkan perjalanan, pasukan Westerland harus menyeberangi sebuah fort atau titik penyeberangan sungai yang sempit. Para Riverlord memang memanfaatkan kondisi itu dengan sangat baik. Setiap kali pasukan Lannister mencoba menyeberang, mereka langsung dihujani serangan dari berbagai arah. Bukan sekali atau 2 kali, tetapi 3 kali berturut-turut pasukan Jason mencoba menerobos pertahanan tersebut. 2 percobaan pertama gagal total, namun Jason tidak menyerah. Sebagai seorang panglima, dia terus memimpin anak buahnya dari garis depan, berharap percobaan ketiga akhirnya mampu mematahkan pertahanan lawan. Sayangnya, justru pada serangan ketiga inilah nasib buruk menimpanya. Di tengah kekacauan pertempuran, Jason terkena serangan dari seorang squire tua bernama Pate of Longleaf. Nama Pate sebelumnya mungkin tidak begitu dikenal. Dia bukan lord besar, bukan kesatria legendaris, bahkan belum menyandang gelar kesatria. Namun di medan perang, status bukanlah jaminan kemenangan. Pate berhasil melukai Jason dengan sangat parah. Luka yang diterima Lord Lannister itu ternyata bersifat mematikan. Meski masih hidup untuk beberapa saat, semua orang di sekitarnya sadar bahwa pemimpin Westerland itu sudah tidak mungkin diselamatkan. Melihat Jason tumbang, komando pasukan langsung diambil alih oleh Sir Adrian Tarbeck. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Westerland akhirnya mampu membalikan keadaan. Mereka menghancurkan pasukan Riverlord dan memenangkan pertempuran tersebut. Secara militer, kubu hijau berhasil meraih kemenangan di Battle at the Red Fork. Namun kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tidak lama setelah pertempuran berakhir, Jason Lannister akhirnya meninggal akibat luka-lukanya. Jadi, meskipun pasukannya menang di medan perang, House Lannister kehilangan pemimpin tertingginya pada hari yang sama. Kematian Jason membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar kehilangan seorang komandan. Casterly Rock langsung berada dalam situasi yang tidak menentu karena pewarisnya. Yang tersisa hanyalah Loreon Lannister, dan dia masih sangat muda. Seorang anak yang kini harus mewarisi salah satu wilayah terkaya dan terkuat di Westeros di tengah perang saudara yang masih berkecamuk. Kekosongan kepemimpinan ini membuat House Lannister kehilangan sosok yang selama ini menyatukan seluruh kekuatan Westerland. Sementara itu, bagi pihak lawan, kematian Jason menjadi sebuah pencapaian besar. Pate of Longleaf, orang yang melukai Jason hingga tewas, mendapat penghargaan luar biasa atas jasanya. Lord Peter Piper secara langsung menganugerahinya gelar kesatria. Sejak saat itu, Pate dikenal dengan julukan Longleaf the Lion Slayer. Julukan tersebut menjadi simbol bahwa seorang prajurit sederhana berhasil menjatuhkan salah satu lord paling berpengaruh di Westeros. Dalam dunia yang sangat menghormati status bangsawan, kisah Pate menjadi bukti bahwa keberanian dan kemampuan di medan perang kadang mampu mengalahkan nama besar sekalipun. Namun, penderitaan House Lannister ternyata belum berakhir. Setelah sebagian besar kekuatan militer Westerland dikirim bertempur di Riverlands, wilayah mereka sendiri justru menjadi sasaran empuk bagi musuh lain. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Dalton Greyjoy, Lord of the Iron Island yang dikenal dengan julukan The Red Kraken. Dengan armada Ironborn yang terkenal ganas, Dalton melancarkan serangan besar-besaran ke pesisir Westerland. Karena sebagian besar pasukan Lannister masih berada jauh di Riverlands, hampir tidak ada kekuatan yang cukup untuk menghentikan invasi tersebut. Ironborn kemudian menjara Lannisport, salah satu kota pelabuhan terkaya di Westeros. Rumah-rumah dibakar, harta benda dirampas, dan ratusan perempuan dibawa sebagai tawanan. Serangan ini menjadi salah satu pukulan paling telak yang pernah diterima House Lannister selama event Dance of the Dragons. Bahkan, di antara para tawanan, terdapat selir kesayangan Jason Lannister beserta anak-anak perempuan hasil hubungan mereka. Kehilangan seorang lord ternyata diikuti dengan penderitaan besar yang harus ditanggung seluruh Westerlands. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang berhasil menjaga House Lannister tetap berdiri. Dia adalah Lady Johanna Lannister, yang merupakan istri Jason. Sebagai janda dari Lord of Casterly Rock, Johanna mengambil alih tanggung jawab mempertahankan wilayahnya sekaligus melindungi putra mereka yang masih kecil, yaitu Loreon Lannister. Meski situasinya sangat sulit, Johanna tidak menyerah begitu saja kepada Ironborn. Dia mulai mengatur pertahanan Westerland, mengumpulkan kembali para bangsawan yang tersisa, dan memastikan House Lannister tidak runtuh setelah kehilangan pemimpinnya. Peran inilah yang kemudian membuat nama Johanna juga dikenang sebagai salah satu perempuan paling tangguh dalam sejarah keluarga Lannister. Dalam kehidupan pribadinya, Jason sebenarnya memiliki keluarga yang cukup besar. Bersama Lady Johanna dari House Westerling, dia memiliki 5 orang putri,
termasuk Cheryl dan Tysara, serta seorang putra bernama Loreon yang kemudian menjadi Lord of Casterly Rock. Namun, seperti banyak bangsawan besar di Westeros, Jason juga memiliki hubungan gelap di luar pernikahan. Dia diketahui mempunyai beberapa anak perempuan dari selir favoritnya. Sayangnya, nasib mereka ikut menjadi korban ketika Ironborn menyerbu Westerland setelah kematian Jason. Kalau melihat keseluruhan kisah hidupnya, Jason Lannister memang bukan tokoh yang penuh intrik politik seperti Tyrion. Bukan pula seorang penakluk besar yang mengubah jalannya sejarah seorang diri. Tetapi dia tetap menjadi contoh khas seorang Lord dari House Lannister. Kaya, berwibawa, percaya diri, dan selalu siap mengerahkan seluruh kekuatan keluarganya demi mempertahankan kehormatan House Lannister. Dia memimpin langsung pasukannya ke medan perang, bertarung di garis depan bersama para kesatria Westerland, dan akhirnya gugur seperti seorang panglima sejati. Meskipun kematiannya membuka jalan bagi berbagai bencana yang menimpa keluarganya, keberaniannya tidak pernah diragukan. Dan hingga kini, nama Jason Lannister tetap dikenang sebagai salah satu Lord Casterly Rock yang mengorbankan segalanya demi House Lannister selama berkobarnya Dance of the Dragons.